Perkenalkan, nama saya Lidi Septiani Ginting dengan NIM L1A1-262, kelas R003, Prodi Kehutanan, mata kuliah Kewirausahaan Kehutanan, dosen pengampu Dr. Ahayudin, STPMP. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses tindakan pengendalian dari suatu usaha. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian pengendalian. Menurut para ahli EFL Brecht, pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini terhadap standar yang telah ditentukan yang terkandung dalam rencana dengan maksud untuk memastikan kemajuan yang memadai dan kinerja yang memuaskan. Adapun fungsi dari pengendalian yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengembalian keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang ketujuh adalah penilaian kinerja, yang kedelapan adalah meningkatkan akuntabilitas, yang kesembilan adalah merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang ke-10 melindungi aset organisasi, yang ke-11 adalah pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Adapun proses pengendalian manajemen, yang pertama adalah perencanaan strategis. Pengertian dari perencanaan strategis ialah prosedur pengambilan keputusan atas strategi utama yang akan dijalankan oleh lembaga untuk menjalankan programnya dan berasumsi beberapa sumber daya yang akan disiapkan. Nah, setelah perencanaan strategis, masuklah ke persiapan anggaran, yang dimana pengertian dari persiapan anggaran ialah prosedur membentuk kembali baik perolehan dan anggaran ke dalam grafik baru ke inti kewajiban sehingga memberitahukan beban oleh tiap-tiap manajer berasumsi akan berkurang. Nah, setelah kita melakukan persiapan anggaran, yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ialah prosedur di mana tiap-tiap manajer menjalankan sesuatu atau sebagian maupun semua strategi yang merupakan kewajiban mereka dan juga mengorbankan apa yang sudah berlangsung sebagai kewajibannya. Setelah kita laksanakan, barulah kita masuk evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ialah prosedur pelaksanaan kesehatan antara kewajiban nyata dan yang semestinya berlangsung di dalam kondisi tersebut. Nah, adapun tujuan dari sistem pengendalian manajemen ialah 1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan rencana. Yang kedua ialah melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga ialah supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang direncanakan tadi. Yang keempat, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. Yang kelima, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang keenam, memajukan efisiensi dalam operasi. Yang ketujuh, meningkatkan akuntabilitas, merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Nah, adapun hasil-hasil hutan, produksi hutan ialah yang pertama adalah madu, yang dimana madu ini merupakan hasil usaha untuk meningkatkan hasil hutan non kayu. Usaha ini dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang mana mendapatkan jenis bahan ini melalui perantara seperti hewan lebah atau bahasa ilmiahnya Apis mellifera, melalui dari lebah dari dalam alam maupun lebah yang dipelihara ataupun yang diternak. Nah, yang kedua adalah rotan. Kita pasti sudah sering mendengar rotan yang dengan bahasa ilmiahnya yaitu Demonoropus draco, yang merupakan HHBK, hasil hutan bukan kayu juga. Pemanfaatan rotan terutama adalah sebagai bahan baku mebel, misalnya kursi, meja, tamu, rak buku, keranjang, hantaran, hampers, keranjang souvenir, dan lain-lain. Rotan memiliki berbagai keunggulan daripada kayu, seperti misalnya ringan, kuat, elastis, dan mudah dibentuk, serta harganya terjangkau murah. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.